Cek cek. Oke. Hai semua, aku Fikri. Kali ini aku mau bahas sesuatu. Jadi, kalian tahu kalau kita sebagai manusia sudah mulai kehilangan pekerjaan. Mulanya pabrik butuh sekitar 100.000 pekerja setiap tahun. Lalu kemudian berkurang 50.000 pekerja, berkurang lagi 20.000 pekerja, berkurang lagi sampai 3.000 pekerja. Ya, kita digantikan oleh robot. Dan yang aku mau bahas di sini adalah bagian robot. Robot arm atau yang biasa disebut dengan lengan robot. Oke. Yang mau dibahas di sini adalah apa sih namanya? Lengan robot itu kenapa bisa ya seperti lengan manusia? Kenapa lengan robot disebut lengan robot? Karena pergerakannya seperti lengan manusia sendiri. Nah, bagian yang menjadikan itu bisa bergerak, bagian yang bisa menjadikan itu bisa bergerak seolah seperti lengan. Nah, itu adalah motor servo. Itu yang bakal aku bahas ya sebenarnya. Oke. Jadi motor servo itu apa sih? Motor servo itu bukan motor servo, bukan. Karena dia memang bukan itu motor Evo. Oke, motor servo itu adalah motor listrik yang menggunakan sistem closed loop atau sistem yang digunakan untuk mengendalikan akselerasi kecepatan pada sebuah motor listrik dengan keakuratan yang tinggi. Nah, selain itu, motor servo itu juga digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi mekanik. Makanya tadi, dari energi listrik bisa menjadi pergerakan, seperti itu. Nah, pada umumnya motor servo itu ada 3 komponen utama. Motor, sistem kendali atau kontrol, baru kemudian potentiometer atau encoder, penghitung. Nah, yang motor ini berfungsi sebagai penggerak roda gigi. Nah, jadi motor adalah yang berfungsi untuk memutar potentiometer dan poros output secara bersamaan. Itu fungsi motor. Potentiometer atau encoder itu berfungsi sebagai sensor yang akan memberikan sinyal atau umpan balik ke sistem kontrol untuk menentukan posisi targetnya. Maksudnya gimana nih? Potentiometernya bakal ngitung pergerakan si targetnya, pergerakan bendanya seperti apa. Gini misalnya gini nih, kayak lengan robot tuh. Tek 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 di sini. Itu bakal dihitung oleh potentiometer dan encodernya. Begitu. Selanjutnya itu adalah jenis-jenisnya nih, berdasarkan arus ya, pasti udah 2 dong. Namanya juga berdasarkan arus. Yang pertama ada motor RC, motor servo DC, 2 itu doang. Motor servo AC ya, namanya juga AC kan, arus bolak-balik. Motor servo ini diaplikasikan pada mesin industri yang bertujuan untuk mengendalikan, seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah motor servo DC. Motor servo DC ini cuma menangani tegangan arus yang bebannya lebih kecil. Makanya motor DC dipublikasikan di mesin-mesin kecil, mobil, pesawat remote control gitu, yang kecil-kecil gitu deh. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah jenisnya berdasarkan pengaplikasiannya. Ini yang bakal pokok nih. Berdasarkan pengaplikasiannya, motor servo itu dapat terbagi menjadi 4. Ada 4. Yang pertama ada positional rotation atau posisi rotasi. Yang kedua ada continuous rotation, rotasi menerus. Yang ketiga adalah linear servo motor. Yang keempat baru brushless DC servo motor. Apa sih maksudnya? Bingung kan? Ya, kita bahas deh. Yang pertama itu positional rotation. Motor servo ini jenis yang paling sering digunain karena dia force outputnya berputar setengah lingkaran, jadi 180 derajat doang. Bisa bergerak searah jarum jam ataupun berlawanan jarum jam, biasanya seperti itu. Selain itu, terdapat juga roda gigi tambahan
sebagai mekanisme untuk putaran poros servo yang melebihi batasnya. Jenis ini biasa digunakan diaplikasiin di remote control mobil maupun pesawat. Nah, yang kedua itu adalah continuous rotation. Continuous rotation yaitu berputar terus-menerus. Jadi dia tadi 180, yang sekarang ini adalah 380 derajat. Motor servo ini berputar searah ataupun berlawan jarum jam juga. Cuman tidak mempunyai sudut dia kelebihannya. Jadi dia bisa berputar seperti lingkaran seperti itu. Biasanya membedakan jenis-jenis motor servo ini dibedakan berdasarkan ada biasanya akan tertulis di labelnya tipenya seperti itu. Nah, sedangkan jenis yang ini servo biasa ini digunakan untuk diaplikasikan mobil robot seperti itu. Yang terakhir atau yang ketiga adalah linear servo motor. Linear servo motor itu jika motor servo itu bisa bergerak mutar. Nah, yang ini adalah maju dan mundur aja gitu. Motor servo linear ini punya roda gigi tambahan di dalamnya dengan mekanisme rack and pinion. Motor servo linear akan melepaskan medan magnet dan mengubah energi listrik menjadi gerak tanpa memerlukan transmisi mekanisme konversi di dalamnya, begitu. Nah, yang keempat ini adalah brushless DC servo motor. Jenis ini merupakan motor servo yang tidak menggunakan brush sebagai komponen di dalamnya. Umumnya brushless DC motor servo ini sama seperti jenis motor servo lainnya, yang membedakan hanya proses komutasinya. Proses komutasi pada jenis ini sudah tidak menggunakan komponen komutator mekanik dengan brush, melainkan menggunakan teknologi elektronik di dalam proses komunikasinya itu, yaitu controller sama sensor. Nah, pengaplikasiannya ini digunakan pada sepeda motor, mobil listrik, DVD player, coding, fan komputer dan sebagainya. Banyak tuh. Gitu ya. Prinsip kerja sederhana dari motor servo. Oke, ini yang terakhir deh ya. Pada dasarnya motor servo itu berfungsi berdasarkan lebar sinyalnya, seperti modulasi pulse width modulation (PWM) seperti itu, yang menggunakan sistem kontrol. Nah, lebar sinyal yang akan ditentukan posisi sudut putaran pada poros motor servo. Supaya lebih memahaminya, saya akan kirim gambar berikut ini. Oke. Nah, pada gambar yang tadi saya berikan, saya kasih lagi nih. Pada gambar ini lebar sinyal dengan waktu 1, milisecond akan segera memutar poros motor servo ke posisi sudut 90 derajat. Nah, selain itu, sistem kontrol akan mendeteksinya jika sinyal lebar kurang dari 1,5 milisecond. 5 milisecond. Milimeter seharusnya. Sorry, salah ya. Nah, sedangkan jika sinyal lebih lama dari 1,5 milisecond, maka porosnya akan berputar ke arah posisi 180 atau ke kanan. Nah, ketika sinyal lebar yang telah diberikan, maka poros pada motor akan bergerak dan bertahan sesuai dengan posisi yang ditargetkan, seperti itu. Jika input eksternal yang ingin memutar atau mengubah posisinya, maka sistem closed loop akan langsung bekerja dengan menahannya. Namun, posisi motor servo tidak mampu bertahan selamanya. Sinyal PWM harus diulang setiap 20 milisecond agar posisi poros motor servo dapat selalu menahannya, gitu. Nah, dengan memanfaatkan sistem closed loop, maka poros motor servo akan di posisi ideal secara otomatis. Seperti itu. Oke, paham ya? Oke. Itu aja dari aku berantakan dan mungkin video ini bakal banyak di edit dan bye bye.